Pemirsa, sebanyak 32 titik di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten tercemar radiasi cesium-137. Saat ini pemerintah telah mengosongkan rumah yang terpapar radiasi. Berikut laporan reporter TV One Putri Sofia dan juru kamera Indra Gali. Pasca paparan radioaktif berjenis cesium-137 di kawasan industri Cikande, Banten, memang beberapa pemukiman warga ini telah dilokalisasi ataupun telah diberikan tanda, begitu pemirsa, terkait dengan adanya radiasi ataupun paparan radioaktif berjenis cesium-137 yang cukup tinggi. Seperti contohnya di tempat kami melaporkan saat ini merupakan salah satu permukiman ataupun rumah semi permanen milik warga yang memang berdomisili ataupun bertinggal sangat berdampingan dengan kawasan industri Cikande, dan ini merupakan titik di mana telah disinyalir ditemukan bahan radioaktif cukup tinggi berjenis cesium-137, dan memang dekontaminasi juga telah dilakukan oleh satuan tugas yang memang bekerja begitu, dan pengosongan dari bangunan rumah ini juga telah dilakukan begitu. Memang sangat terlihat di rumah berjenis semi permanen ini juga sudah tidak berpenghuni dengan beberapa tanda bahwa terdapat bahaya radiasi dari radioaktif cesium-137, dan memang dari data terkini begitu sudah ada 32 titik dengan paparan radioaktif cukup tinggi dengan jenis cesium-137 dengan rincian 22 di dalam kawasan industri dan 10 titik yang terpapar ini berada di luar dari kawasan industri, yang mana ini sangat berdampingan sekali dengan lokasi pemukiman warga. Namun untuk rencana relokasi memang sudah dicanangkan oleh pemerintah dari lintas Kementerian Lingkungan Hidup juga dengan beberapa lembaga ataupun badan yang memang berlaku di kasus paparan radioaktif cesium-137 ini, dan memang relokasi ini masih belum direalisasikan karena memang sudah ada beberapa warga yang memang telah di mapping begitu sebanyak 150 pekerja dan juga warga sekitar telah diperiksa, dan 9 diantaranya juga telah positif oleh radioaktif cesium-137. Namun memang kalau kita berbicara mengenai aktivitas warga yang berada di pemukiman ini, memang sebagian masih melakukan aktivitasnya dengan seperti normal begitu, seperti biasa, namun beberapa memang telah pemukimannya ataupun rumahnya juga telah diberi tanda bahwa ini merupakan lokasi berbahaya dari radioaktif cesium-137. Untuk sementara memang warga ini masih beraktivitas seperti semula, namun untuk warga-warga yang telah diberi tanda bahaya radioaktif ini juga telah mengosongkan begitu pemukiman ataupun rumahnya, seperti di tempat kami mengabarkan saat ini. Dari Cikande, Banten, Putri Sofia, Indra Gali, TV One mengabarkan. Pemirsa, longsoran gunungan sampah terjadi di tempat pembuangan akhir TPA Sumur Batu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Longsor diduga terjadi akibat penataan sampah yang tidak stabil dan minimnya alat berat untuk perawatan sampah. Tempat pembuangan akhir TPA Sumur Batu, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali mengalami longsor sampah. Akibatnya antrean truk sampah mengular panjang, sopir truk pun harus mengantre berjam-jam. Longsor sampah di zona 3 TPA Sumur Batu bukan kali pertama terjadi. Para sopir truk sampah yang setiap hari keluar masuk ke TPA pun mengaku khawatir setiap bekerja di area tersebut. Khawatir takut timbun gitu ya? Takut taruh itu ketimbun longsor, lebih bahaya. Bapak udah jadi supir itu berapa tahun, Pak? Kurang lebih 12 tahun. Ada kejadian longsor, Pak? Saya kalau longsor mah sering longsor, cuman nggak pernah kena mobil, nggak pernah. Diduga longsor terjadi akibat penataan sampah yang tidak stabil dan minimnya alat berat untuk perawatan sampah. Longsor biasanya kalau musim hujan. Jadi musim hujan itu kan berat jenis sampahnya itu nambah. Nah kemudian mungkin penataannya itu kurang normal karena kekurangan alat berat gitu. Jadi akhir September kemarin tuh juga longsor. Nah sekarang kemarin tuh longsor. Jadi ternyata alat beratnya kurang. Jadi yang sekarang operasi itu 3 lah. Tapi dia butuh 8 alat berat. Ketua Koalisi Persampahan Nasional menambahkan, kondisi TPA Sumur Batu sudah dalam tahap darurat kritis akibat sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar. Warga pun mendesak pemerintah Kota Bekasi segera mengambil langkah tanggap darurat untuk menata ulang tumpukan sampah, memperbaiki infrastruktur jalan menuju TPA, dan menambah alat berat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan.